Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga di pagi yang cerah ini kita bisa mengikuti pembelajaran ekonomi dengan baik ya. Oke, sekarang kita akan masuk mengenai masalah elastisitas. Elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita akan bahas mengenai apa sih elastisitas. Nah, kalau belajar fisika ya, elastisitas artinya kemuluran ya. Nah, tapi untuk ekonomi, elastisitas itu dikaitkan dengan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi misalnya kalau misalnya harga barang naik, maka seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta? Apakah ngaruh banget ataukah nggak ngaruh gitu. Jadi mungkin ngaruh banget, mungkin nggak ngaruh banget. Begitu pula juga dengan harga barang yang ditawarkan. Kalau misalnya harga barang naik, bagaimana sih pengaruhnya dengan jumlah barang yang ditawarkan? Apakah akan ngaruh banget terhadap jumlah barang yang ditawarkan ataukah nggak ngaruh sama sekali? Nah, untuk mengukur apakah tidaknya terhadap perubahan harga, perubahan harga, itulah yang disebut dengan elastisitas. Nah, tapi kan kita tidak bisa bilang, oh itu ngaruh banget, oh itu nggak ngaruh. Harus ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya yaitu elastisitas. Nah, mengukurnya paling enak menggunakan konsep presentase. Misalnya, kalau harga barang yang naik 20%, terus pengaruhnya terjadi penurunan harga. Ketika harga barang naik 20%, maka terjadi penurunan jumlah permintaan sebanyak 80%. Maka kalau kita bayangkan seperti itu kan ngaruh banget artinya. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Jadi itu alat ukurnya dalam bentuk presentase. Nah, saya review lagi ya untuk konsep penghitung persentase zaman kalian SMP ini, SD SMP udah belajar ya. Menghitung besar kenaikan atau penurunan harga dalam bentuk presentase. Nah, misalnya harga mula-mula 1.500, kemudian naik menjadi 1.800. Tentukan berapa persen kenaikan harga. Nah, kalau dapat soal seperti ini, saya review lagi. Nah, harga barang mula-mula dari 1.500 jadi 1.800, naik berapa, Nak? Naik 300. Gitu kan biasanya ngerjainnya. Dibagi harga mula-mula 1.500 dikali 100% gitu. Kita coret ya. Jadi dapat angka 300 dibagi 15. Berapa sih 300 dibagi 15? 30 dibagi 15 2. Maka kalau 300 dibagi 15 jawabannya adalah 20. Maka dapatlah hasil 20%. Kalau misalnya kita gunakan dalam bentuk rumus, harga dalam konsep ekonomi kita tahu ya, harga itu kita lambangkan dengan huruf P atau price. Nah, karena dia mula-mula, maka itu price-nya kita anggap 0. Harganya naik menjadi 1.800. Nah, berarti kan ini setelahnya, makanya kita tulisnya adalah harga setelahnya adalah harga P1. Maka kalau dijadikan dalam bentuk rumus, kan dapat angka 300 ini kan dapatnya dari pengurangan antara 1.800 dikurangi 1.500. Atau dengan kata lain, P1 dikurangi P0 dibagi mula-mulanya kan 1.500 ya. P0 dikali 100%. Jadi konsep menghitung persentase adalah berapa sih besar perubahan kenaikan dibagi dengan mula-mulanya berapa dikali 100%. Ya, masih ingat ya menghitung kayak gini, bahwa untuk menghitung rumus elastisitas permintaan atau penawaran itu akan didapat rumus persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi saya bahasakan, delta itu artinya perubahan ya. Saya ulang lagi, Q adalah jumlah barang, P adalah harga gitu. Jadi konsepnya kalau kita tahu berapa jumlah barang yang diminta ya, dan kita tahu juga berapa perubahan jumlah harga, maka dibagi akan dapatlah rumus elastisitas. Nah, ini adalah rumus dasarnya, konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita jabarkan. Kalau kita jabarkan dalam bentuk rumus, maka akan dapat tadi kan mencari persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan
Q1 dikurang Q mula-mula dibagi Q mula-mula dikali 100% dibagi P1 dibagi P mula-mula per P mula-mula dikali 100%. Ini kan tadi ya konsep dasar rumus mencari persentase. Ini sama-sama ada persen, kita coret. Ini pembagian besar ini kan artinya dibagi ya. Kalau kita jabarkan Q1 dikurang Q0 dibagi Q0 dibagi P1 dikurang P0 per P0. Pembagian ini kan dalam matematika ingat ya. Jadi dikali Q1 dikurang Q0 dibagi Q0 dikali P0 dikurang P1 dikurang P0. Nah ini bisa di switch, bisa ditukar posisinya. Kiri sama kanan kan sama aja ya. 4 dikali 5 sama 5 dikali 4 juga sama ya. Jadi boleh ketukar, boleh ditukar posisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maka Q1 saya posisikan seperti ini. Q1 dikurang Q0 dibagi P1 dikurang P0 dikali P0 dibagi Q0. Sehingga kalau misal disingkat lagi, kalau biasanya anak-anak menghafalnya adalah delta Q dibagi delta P dikali P0 per Q0 gitu. Maka biasanya untuk mencari rumus elastisitas anak-anak, jadi ada banyak tipe soal ya. Nah cara mengerjakannya, kalau soalnya langsung diketahui rumusnya, ngerjainnya pakai rumus yang ini, sama dengan persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga, atau yang kedua pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang ini yang kedua. Jadi kalau dijabarkan ini gitu. Ya sampai sini mudah-mudahan paham ya kenapa jadi rumus seperti ini.